alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini di ruangan Majelis Guru ini untuk menghadiri kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Mem Dewi sebagai calon guru penggerak angkatan 2. Nah, sebelum acara kita mulai, lebih baik kita berdoa sejenak agar acara kita berjalan dengan lancar. Kita mulai dengan bacakan Al-Fatihah. Acara berikutnya mungkin sedikit sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Mem Arum. Pada Mem Arum, kami persilakan. Terima kasih Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita semua kesehatan. Shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 dengan judul Diseminasi Budaya Positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ramadhani Sari Dewi SPDI. Semoga kegiatan ini berjalan baik dan lancar. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita buka dan semoga kita semua bisa menerima dan mengambil manfaatnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mem Arum. Kemudian acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Mem Dewi. Kepada Mem Dewi kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Miftah dan kepada Bu Aum. Hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif, artinya penyebaran budaya positif yang saya pelajari dari guru penggerak. Hari ini sudah masuk aksi nyata modul 1.4. Sebelum kita mulai, biasanya kita akan buat kesepakatan dulu dengan anak-anak, kan kita punya kesepakatan kelas. Jadi dalam sebuah forum juga kita punya kesepakatan. Pertama, ini saya kasih contoh baru 2 ya. Menghargai siapapun yang ada di forum. Kira-kira Bapak Ibu sebelum kita mulai kegiatan ini, ada nggak yang punya ide? Apa kira-kira yang kita tambahkan di situ? Bu Miftah? Apa yang kira-kira ditambahkan dalam forum ini setengah jam ini? Tentang kesepakatan forum kita ya Mem, mungkin supaya agar lebih tertib kegiatan kita, bagi kawan-kawan yang ingin memberikan pendapat atau menyampaikan sesuatu, maka bisa aja dibuat kesepakatan mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ketika akan berbicara. Mungkin itu ide saya kan. Terima kasih Bu Miftah. Jadi mengangkat tangan jika Bapak Ibu ingin berbicara, memberikan pendapat atau memberikan ide. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih baru. Baik Bu Dewi, ini sekedar tambahan saja supaya acara ini juga berlangsung hikmah. Bagaimana kalau ketika ada HP berbunyi, kita silentkan selama acara berlangsung. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Oke, HP disilentkan saat berlangsungnya kegiatan. Oke, ada yang lain? Oke, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita langsung saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih memberikan waktu yang sebentar ya untuk mengikuti kegiatan diskusi saya tentang budaya positif. Baik, lanjut saya ke materi.
Oke, disiplin positif. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, udah capek daripada ngajar ya? Oke, boleh silakan digoyang-goyang ke diregangkan dulu ya, capek ya. Ya, oke, stretchingnya. Ya, jadi biar kita fokus. Info yang saya terima ini saya ingin sebarkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan bisa konsisten. Oke. Hari ini kita membahas tentang disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu terbayang nggak apa sih disiplin positif sebenarnya? Dalam munculnya judul ini, baru kira-kira apa itu disiplin positif? Menurut saya, disiplin itu adalah mematuhi peraturan. Berarti disiplin positif itu adalah bagaimana kita semua, guru, siswa mematuhi peraturan yang bisa memberikan dampak positif terhadap sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Ya, masuk benar sekali. Ibu, ada yang lain? Ya, benar ya Bapak Ibu, lihat di depan sini, disiplin positif berarti adalah suatu cara penerapan yang mengajarkan siswa bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita menanamkan nilai positifnya di situ, budaya positif. Jadi jika mereka melakukan kesalahan, kita akan melakukan yang namanya menerapkan disiplin sehingga mereka bertanggung jawab, bukan karena faktor luar, tapi dari diri sendiri, instruksinya sendiri. Oke, next Bu. Oke, adapun nilai-nilai kebajikan itu nanti ada berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Oke, disiplin ini dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, kemauan diri sendiri dan sesuai nilai kebajikan, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi mungkin kita sering melakukan dengan paksaan, mungkin ya, yang beberapa yang kita disiplin yang paksaan. Kemudian itu sebenarnya bisa diterapkan, tapi tidak berasal dari internal mereka, itu eksternal. Kemudian pujian, boleh juga kita memberikan pujian atau hadiah saat dia bisa menjawab, tapi itu tidak berpengaruh banyak. Ada juga dampak negatifnya, dia tergantung dengan kita. Jadi satu guru aja yang dihargai karena sering memberi hadiah, guru lain tidak. Yang kita mau adalah dari dirinya sendiri, keinginannya sendiri, bahwa itu disiplin itu untuk saya sendiri. Jadi sebenarnya semua boleh kita lakukan, hukuman juga boleh, tapi masing-masing mempunyai dampak negatif. Yang baik adalah itu dari diri mereka sendiri. Oke. Next Bu. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sesuai yang kita terapkan adalah 6 karakter dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ini berhubungan dengan P5 kita. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Oke. Kemudian berkebinekaan global. Di sini ada gambarnya, mungkin nampak separuh. Perhatikan di situ ada tentang kerukunan beragama. Kemudian di atasnya juga sampingnya ya Bapak Ibu ada tentang keberagaman budaya kita. Kita ada beberapa provinsi, kemudian bergotong royong. Ada juga bergotong royong, itu nilai kolaborasi anak-anak dengan teman-teman dan guru. Kemudian mandiri. Ya, mandiri itu mereka paham atas diri sendiri, mereka bisa membuat tugas sendiri. Kemudian kreatif, mereka dapat melakukan kreativitas dengan baik. Oke, next Bu. Oke. Sebelum saya masuk motivasi perilaku manusia, saya ingin bertanya dulu, mungkin Bapak Ibu ada masukan. Motivasi itu menurut Ibu apa kira-kira pengertiannya? Mungkin Bu Eli, apa itu motivasi? Penyemangat. Oke. Menurut saya, motivasi itu adalah penyemangat yang membuat dia menjadi mau melakukan sesuatu. Jadi
Kalau misalnya mau sekolah motivasinya apa? Misalnya pengen jadi pelaut, berarti kan dia bersemangat ke sekolah karena ingin jadi pelaut gitu. Jadi motivasi itu adalah penyemangat dia untuk melakukan sesuatu hal yang positif ya. Terima kasih Ibu. Benar. Bapak ada informasi yang lain apa kira-kira motivasi menurut Bapak? Ya, motivasi ya. Ini menurut saya motivasi itu kan berasal dari serapan bahasa Inggris ya, motivation. Jadi motivasi ini adalah background yang dilakukan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai implikasi dampak negatif atau positif apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma atau peraturan yang ada. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih. Benar sekali Bapak Ibu, kedua informasi itu sangat benar. Jadi motivasi perilaku manusia, motivasi itu adalah dorongan dari diri. Bisa dilihat motivasi terdiri dari dua, dari dalam dan dari luar, ya eksternal dan internal. Nah, 3 motivasi yang saya dapat dari modul di CGP ini adalah pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu terjadi, ya. Di sekolah kita mungkin supaya jangan dihukum terlambat, jadi harus datang cepat. Nah itu salah satu, dan kita juga seperti itu. Ya, oke. Kemudian imbalan penghargaan dari orang lain. Nah imbalan ini berarti dikasih uang atau dipuji. Itu ada motivasi kita. Bisa jadi motivasi anak-anak supaya saya bagus, saya pengen dipuji bu guru lah, saya harus rajin datang sekolah. Oke, kemudian yang terakhir inilah motivasi yang kita ingin tanamkan ke anak-anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menurut KHD itu kan tugas kita adalah menuntun peserta didik mencapai kebahagiaan dan keselamatan mereka. Nah, Ki Hajar Dewantara pemikirannya seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru menuntun mereka menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, Bapak Ibu, next. Oke, nah berdasarkan tadi saya sudah membuat itu namanya keyakinan kelas. Ini membantu saya di kelas untuk menerapkan keyakinan kita agar anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas antara murid dan guru dengan harapan peserta didik bahwa itu adalah kesepakatan mereka, sehingga mereka tidak merasa ada keterpaksaan. Jadi waktu saat kita melakukan keyakinan kelas kan kita minta pendapat mereka. Nah itu adalah kolaborasi kita dengan anak. Jadi apa yang mereka dan kita setujui itulah kita lakukan. Kemudian kesepakatan itu menggunakan kata-kata yang mudah dihafal dan bermakna positif. Jadi beberapa waktu lalu kita buat ya Bu ya keyakinan untuk PMM, kita buat dengan jangan. Yang materi saya dapat dari CGP adalah jangannya tidak boleh. Kalimat negatif jangan. Umpamanya jangan minum di kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif. Boleh minum di kelas asal minta izin guru bidang studi. Atau jangan main HP. Kita ganti positifnya adalah boleh menggunakan HP jika guru bidang studi mengizinkan. Nah itu tadi, makanya informasi saya dapat itu ternyata membuka kata wawasan. Ternyata kita buatnya jangan gitu ya. Jangan terlambat, jangan tapi datang tepat waktu. Jadi maksudnya dengan kata-kata positif ini mendoktrin ke mereka, oh begini kalimatnya. Kalau kita kan dibilang jangan makin dibuat, jadi kita arahkan positif. Next Bu. Oke, saya sudah buat 2 kelas, sebenarnya 3 kelas teknika, cuman teknika nggak lengkap, jadi saya bikin 2 kelas. Ini adalah bagian tanda tangan anaknya nanti. Ini akan saya print, nanti akan saya tempel. Mungkin kalau nggak bisa di kelas karena bukan saya wali kelasnya, saya akan buat di bagian saya sendiri atau di buku saya. Di sini saya gunakan dengan 10 dari kelas 1. Saya buat pertama datang sekolah tepat waktu. Nah, kemudian saat guru mengajar di kelas, peserta menyimak dengan tenang. Di situ mereka buat kalimat jangan bising. Nah, jangan mengganggu teman. Nah, kan itu kalimatnya kan? Kita ubah. Apa kalimat positifnya? Saat guru mengajar di kelas, peserta didik menyimak dengan tenang. Kemudian boleh menggunakan HP jika diizinkan oleh guru.
boleh makan saat istirahat. Kebanyakan yang saya lihat 2 kelas 3 kelas ini pun habis belajar boleh lihat HP, ada gitu kan. Habis tugas latihan boleh lihat HP. Saya positifkan, artinya gini, mungkin sama saya oke, sama guru lain kan nggak mungkin kita praktekkan. Kalau kita biasa satu guru, nanti guru lain terbawa. Sementara belum tentu kita satu pendapat. Jadi saya bilang boleh seperti makan harus saat istirahat. Kan kalau saya lapar habis latihan boleh, saya bilang saat istirahat. Karena saya ingin membuat mereka menyamakan dengan guru lain gitu. Lanjut, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dia buatnya di situ jangan mengejek teman, kan? Tak boleh bercarut, ngomong kotor, gitu kan ya, tidak boleh. Kita kalimat yang positifnya apa? Menggunakan bahasa baik dan sopan. Kemudian membuat tugas tepat waktu. Kemudian menjaga ketertiban dan keamanan di kelas. Ini masih berhubungan dengan mengganggu teman. Kemudian tidur di kelas, kan gitu. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian saling menghormati sesama teman. Ini terjadinya jangan berkelahi. Bunyi jangan berkelahi. Saya buat positifnya saling menghormati. Ini dari Nautika 1. Next Nautika 2, Bu. Nah, Nautika 2 di sini yang tengah untuk tanda tangan anak-anaknya. Tanda mereka setuju. Di sini adalah hadir di sekolah tepat waktu, boleh makan saat jam istirahat, berbicara yang sopan dan santun, selalu mengerjakan tugas guru tepat waktu, membuang sampah pada tempat disediakan, menghormati sesama teman, boleh menggunakan HP jika diizinkan oleh guru bidang studi, selalu menjaga lisan. Nah ini yang sering ya terjadi perkelahian di kelas, mulutnya. Kemudian selalu memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung, harap menyiapkan alat tulis masing-masing saat pembelajaran. Yang muncul saat di kelas saya minta kesepakatannya apa? Bilang menyolong pena kawan. Itu bahasanya. Nah, itu positif enggak? Jangan men, itu positif enggak? Coba kalimatnya gimana? Jadi saya bilang, oke, harap menyiapkan alat tulis masing-masing saat pembelajaran karena mereka sering kehilangan pena ya. Nah, kemudian jika ingin minum minta izin terlebih dahulu. Nah, itu dari Nautika 2. Sebenarnya sudah teknikal. Yang belum saya lakukan tidak kelas adalah Nautika 3 karena nggak sempat. Oke, next Bu. Nah, tadi kan dalam modul kami itu tadi ada tentang budaya positif, ya kan? Ada tadi kita bilang apa tadi yang sebelumnya ini keyakinan kelas itu adalah salah satunya. Ditambah lagi Bu, segitiga institusi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, saya juga saat mendapat materi dari modul CGP juga bertanya apa sih restitusi itu? Oke, kita ambil pendapat para ahli dulu. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mendukung atau yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini yang sering kita lihat anak melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Tidak melulu kita hukum. Kalau kami dapat dari CGP itu hukuman, ujian, sanksi itu tidak maksimal. Yang diminta kami melakukan restitusi. Ya, jadi bisa kita lakukan hukuman, tapi diberikan ini loh dampak negatifnya. Ini loh dampak negatifnya. Bahkan ujian aja ada dampak negatifnya ada kan? Seperti hadiah juga ada dampak negatifnya. Yang kita inginkan diri mereka sendiri. Ini fungsinya segitiga restitusi. Jadi gini, saya sudah melakukan karena tugas ini 2 restitusi. Yaitu pertama 10 teknika dengan Gunteres, kemudian 10 Nautika 3 dengan Nanya Bu Miftah itu dengan siapa Bu? Radit. Kebetulan mereka bermasalah berkelahi kemarin dengan teknika. Kemudian kalau Gunteres sering terlambat. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu bagaimana saya restitusi. Mungkin mohon pendapat Bapak Ibu. Kalau saya terlalu siang sama kadang Apa yang membuat kamu sering datang siang? kadang itu berapa? Oke, begitu. Kan kalau sebenarnya itu hal yang positif ya.
pada pinter, paling hebat gitu ya. Oke, kemudian sekarang kamu pikirkan, apakah menurut kamu perbuatan kamu ini melanggar dalam kesepakatan masa sekolah kita? Melanggar. Oke, kemudian kesepakatan kelas yang mana yang kamu ambil? Teman-teman sudah tahu. Artinya tepat waktu, benar tepat waktu. Kemudian apakah menurut kamu penting bagi kita tepat waktu? Penting. Penting. Kemudian tepat waktu ini bagi kamu sendiri ada nggak nilai positifnya? Ada. Apa? Tidak terbiasa. Tidak terbiasa, tidak terbiasa. Oke, berapa? Tidak terbiasa waktu cepat itu. Untuk masa depan apa? Untuk tidak terbiasa terlambat melakukan pekerjaan. Oke, jadi kalau menurutnya ke masa depan kamu selalu tepat waktu ya, makanya yang untuk orang yang di sini. Apakah kamu bersedia memperbaiki ini? Oke, dengan cara apa kamu memperbaiki masalah ini? Tidak terlambat. Tidak terlambat lagi. Tidak terlalu main malam itu bapak-bapak. Oke, benar sekali. Itu adalah langkah-langkah yang kamu lakukan agar kamu nanti tidak terlambat ya. Oke, terima kasih, semangat terus. Silahkan kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi satu contoh keterlambatan. Jadi ini akan kita lakukan berulang-ulang. Bapak Ibu, jika dia masih terlambat lagi, lakukan seperti hal ini lagi. Nah, ada gambar kedua kan ada? Bu, gambar kedua ada? Yang si itu nggak ada? Next, depan lagi satu. Oke. Nanti dulu Bu. Oke, stop dulu. Oke. Jadi segitiga restitusi itu dari maksudnya yang tadi di pause dulu. Oke, di pause dulu Bu Eli, makasih. Oke. Restitusi ada 3 tadi Bapak Ibu. Pertama apa? Menstabilkan. Kedua apa lagi Bapak Ibu? Validasi. Setelah kita stabilkan mereka, berarti kita saat menstabilkan itu Bapak Ibu tidak menghukum atau menghakimi. Ya. Kemudian keduanya adalah validasi. Kita tanyakan kira-kira dari tindakan yang mereka yang salah itu apa. Mereka sendiri yang mau bicara ke kita. Gitu. Saya salahnya terlambat, men. Kenapa bisa terlambat? Yang tadi kan dia pakai push rank kan? Ternyata dia sementara itu sering malah begadang push rank main game. Kenapa kamu mau push rank? Saya mau dipuji. Oke. Nah itu kan kita semangati lagi. Boleh tak? Maklum manusia itu ingin dipuji. Nah itu. Nah terakhir kita kasih ke mereka keyakinan kelas kita, Bu, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu seperti apa gitu. Nah akhirnya kita minta mereka untuk memberi solusi dari mulut mereka sendiri. Nah di sini saya menggunakan posisi kontrol saya sebagai apa Bapak Ibu? Posisi kontrol ada berapa kira-kira? Karena kita belajar PMM kan, penghukum, pembuat rasa bersalah, ya kan? Kemudian ada juga sebagai teman, dan di sini kita sebagai fasilitator dengan kawan-kawan, Bapak Ibu. Ini Radit yang ada kasusnya. Oke, coba Bu. Radit kita lihat. Radit kira-kira bagaimana? Tadi memang ada kalau kamu berkelahi dengan kawan-kawan, ya. Jadi apa yang membuat kamu selalu marah dan tersiksa? Oke, wajar ya kalau kita anak punya ada yang besar, kalau menjadi kamu tidak bisa marah, kan? Oke, kemudian apa yang kamu lakukan terhadap orang lain? Ini bukan nggak? Belum. Oke. Pasti kamu melakukan itu. Ada alasannya. Apa alasannya? Bu, baterai lemah Bu. Main mudah ya.